Selamat siang pemirsa, berita kita kembali hadir menemani Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi aktual dan faktual seputar daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama saya Rahma Fauziah, inilah berita kita selengkapnya. Ya pemirsa, kami akan memberikan update terbaru dari penyebaran COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Ya pemirsa, sampai hari ini Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan ada 554 orang dalam pengawasan. Ini artinya ke 554 orang tersebut pernah berinteraksi langsung atau mengunjungi daerah endemis COVID-19 namun belum menunjukkan gejala terkena virus COVID-19. Sementara 71 pasien dalam pengawasan dan diisolasi secara ketat di rumah sakit rujukan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Sementara 5 pasien positif dan 1 orang meninggal dunia yang merupakan guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah peta persebaran yang dapat diakses melalui corona.jogjaprov.go.id. Titik berwarna kuning pemirsa menunjukkan pasien yang positif corona, sementara titik biru merupakan PDP atau pasien dalam pengawasan. Titik hijau menunjukkan orang dalam pengawasan yang diawasi secara ketat oleh puskesmas sekitar tempat tinggal mereka. Dan pemirsa, Sri Sultan Hamengkubuwono pada Senin 23 Maret 2020 lalu melalui siaran langsung via YouTube dan Instagram Humas Jogja mengimbau masyarakat Jogja untuk tetap waspada dan aktivitas di luar rumah. Berikut pidato Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kebijakan slowdown sedapat mungkin memperlambat merebaknya pandemi penyakit corona dengan cara resik diri dan lingkungannya sendiri-sendiri. Kalau merasa tidak sehat, harus memiliki kesadaran dan menerima kalau wajib mengisolasi diri pribadi selama 14 hari. Kita beralih ke pengalihan penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Yogyakarta International Airport yang dimulai 29 Maret 2020 mendatang. Rencananya sebagian besar aktivitas penerbangan akan dialihkan ke Yogyakarta International Airport. Lalu bagaimana kesiapan dan persiapan dari pengalihan penerbangan ini? 3 reporter kami, Yasinta Salsabila melaporkan langsung dari Bandara Adi Sucipto, Zaki Arif langsung dari Yogyakarta International Airport, dan Zahra Jinan dari kantor maskapai. Silakan laporannya. Iya, terima kasih Rahma. Pengalihan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta akan dialihkan ke Yogyakarta International Airport Kulon Progo pada 29 Maret mendatang. Untuk jam operasionalnya, Adi Sucipto hanya akan berubah jam operasional dari pukul 7 pagi hingga 18 petang waktu Indonesia Barat. Adapun alasan pengalihan bandara ini karena bahwa mengingat Adi Sucipto adalah bandar udara milik TNI Angkatan Udara. Selain itu, sejak 2012 lalu hingga saat ini, Adi Sucipto sudah kelebihan kapasitas penumpang. Selain itu, faktor keterbatasan lahan yang menghambat pembangunan sehingga jarak landasan pacu di Adi Sucipto tidak sesuai dengan kriteria standar penerbangan. Rio Hendarto selaku Kepala Humas Angkasa Pura I menyatakan bahwa saat ini sudah ada 65 rute penerbangan yang dialihkan, kecuali penerbangan menuju Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Rio juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Yogyakarta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan bandara baru ini. Karena meskipun jarak tempuhnya jauh, saat ini seluruh masyarakat Yogyakarta sudah difasilitasi Damri menuju Kulon Progo dengan harga Rp25.000. Sejauh ini setelah pengalihan dilakukan, Angkasa Pura I dengan pihak maskapai terkait tidak ada komplain karena mengingat ini adalah himbauan langsung dari pemerintah daerah Yogyakarta. Nantinya Adi Sucipto setelah dialihkan hanya akan berfungsi sebagai penerbangan untuk militer saja dan juga domestik tertentu dengan pesawat berbaling-baling saja. Ya pemirsa, itulah tadi laporan dari Adi Sucipto Yogyakarta bersama saya. Selanjutnya mari beralih ke laporan di Yogyakarta International Airport Kulon Progo bersama Zaki Arif.
Baik, terima kasih ya Cinta. Saat ini pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport telah mencapai 95% pembangunan. Saat ini tahap penyempurnaan sedang dilakukan di terminal keberangkatan dan terminal kedatangan. Meskipun baru akan beroperasi tanggal 29 Maret nanti, Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA telah melayani sekitar 43 penerbangan setiap harinya. Bandara baru ini sebagai pengganti Bandara Adi Sucipto mampu menampung sekitar 20 juta penumpang per tahunnya, sedangkan Bandara Adi Sucipto hanya mampu menampung sekitar 1,8 juta penumpang per tahunnya. Bandara yang terletak di tepi pantai Kulon Progo ini akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang, antara lain adalah Mini Malioboro yang akan diisi oleh UMKM dari kota Yogyakarta dan sekitarnya, dan akan hadir juga Mini Taman Sari yang akan menghiasi terminal kedatangan Bandara YIA ini. Sementara itu, saat ini telah tersedia moda transportasi bagi penumpang yang dari kota Yogyakarta menuju Bandara YIA, yaitu antara lain kereta bandara dan shuttle bus Damri yang berangkat setiap 30 menit sekali. Dan bagaimana dengan penumpang yang telah membeli tiket keberangkatan pada tanggal 29 Maret nanti melalui Bandara Adi Sucipto? Selengkapnya ada rekan saya Zahra Jinan. Silakan Zahra Jinan. Baik, terima kasih Zaki. Perpindahan layanan dari Bandara Adi Sucipto menuju New Yogyakarta International Airport merupakan salah satu upaya dari peningkatan layanan penerbangan dari dan ke Yogyakarta. Di samping pemindahan penerbangan, Pemda DIY menginformasikan bahwa adanya perubahan jam operasional dari YIA serta Adi Sucipto. Sementara itu, 90% penumpang dari 30 penerbangan khawatir tiket yang sudah dibeli jauh-jauh hari akan hangus karena mereka sudah membeli tiket dengan keberangkatan dari Adi Sucipto. Mengenai hal ini, kami meminta pendapat dari salah satu calon penumpang. Saya kebetulan membeli tiket untuk tanggal 16 Mei 2020. Sebenarnya saya memesan dari Bandara Adi Sucipto untuk ke Cengkareng. Terus 3 hari kemudian saya diinformasikan melalui email bahwa ada perpindahan penerbangan dari YIA ke Cengkareng. Menurut pihak maskapai penerbangan, bagi calon penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket dengan keberangkatan dari Adi Sucipto setelah tanggal 29 Maret akan dialihkan menuju Bandara YIA. Pihak maskapai akan menginformasikan calon penumpang melalui email ataupun nomor telepon yang tertera di tiket penumpang. Namun, bagi penumpang yang tidak bersedia untuk dialihkan ke YIA, pihak maskapai akan mereschedule atau mengembalikan uang sesuai dengan SOP yang berlaku. Rata-rata keluhan yang diajukan ke pihak maskapai yaitu akses yang terbilang jauh. Untuk mempermudah penumpang menuju YIA, sudah tersedia beberapa transportasi umum yang telah disediakan, diantaranya ada Damri dan kereta bandara. Demikian dari Yogyakarta, Zahra Jinan Alif Muhammad melaporkan, kembali ke Rahma. Harga gula di pasaran daerah istimewa Yogyakarta naik 30% dari harga awal. Lalu langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam mengatasi kelonjakan harga gula ini? Sementara itu di Merapi, jalur evakuasi Merapi kondisinya sangat memprihatinkan. Jalanan berlubang dan juga licin dikhawatirkan bisa membahayakan warga yang melewati jalan itu. Setelah Mahkamah Agung menyatakan membatalkan kenaikan BPJS, banyak masyarakat yang juga membatalkan turun kelas. Lalu apa dampaknya dari pembatalan BPJS terhadap rumah sakit? Dan ini dia laporan dari 3 reporter kami, Muhammad Alif dari Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamaludin dari daerah Cangkringan Sleman, dan Laili Fajrianti dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Silakan laporannya. Baik Rahma dan pemirsa, menanggapi konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 18 Maret kemarin mengenai naiknya harga beberapa kebutuhan pokok khususnya gula kristal putih atau gula pasir yang naik sekitar 30% dari harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya yaitu sebesar 12.500. Pemerintah mengambil beberapa langkah yaitu menugaskan para produsen gula yang ditunjuk pemerintah untuk memproduksi raw sugar menjadi gula pasir yang ditargetkan pada akhir bulan Maret ini sudah didistribusikan.
Kemendak bersama Satgas Pangan Pusat dan Satgas Pangan Daerah telah melakukan pengawasan termasuk mengambil langkah-langkah pemeriksaan ke setiap gudang distributor, meminta importir yang masih memiliki pasokan di gudang, khususnya importir di daerah Jabodetabek dan Sumatera, Lampung dan Jambi, untuk mendistribusikan stok mereka sebanyak 33.000 ton. Sementara itu untuk di DI Yogyakarta sendiri, menurut Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi DIY, Yanto Aprianto, untuk ketersediaan gula pasir di Yogyakarta sendiri masih cukup. Untuk ketersediaan itu masih ada, masih cukup, dan pemasokan itu ada. Cuman sebaran kecukupan itu yang belum merata, gitu kan ya. Dari supermarket mungkin ada juga yang tersedia, ada juga yang kosong, gitu kan. Di pasar juga seperti itu. Sementara itu, untuk tambahan pasokan gula pasir di Yogyakarta akan tersedia pada akhir Maret atau awal April ini, karena harus melewati fase pengiriman ditambah fase karantina di tengah penyebaran virus COVID-19 ini. Pengolahan dari raw sugar menjadi gula pasir juga membutuhkan sedikit waktu. Untuk pasokan gula pasir dari Kemendak belum ada kepastian. Namun, dari penugasan dari distributor dan importir untuk Yogyakarta sendiri akan dipasok sebesar 30.000 ton. Dari Kota Yogyakarta, Muhammad Alif Syafira Putri melaporkan. Ya, Rahma dan juga pemirsa, bisa saya laporkan sekarang kondisi jalur evakuasi Merapi yang terletak di Dusun Watu Adek, Cangkringan, Sleman mengalami kerusakan yang sangat parah. Terdapat beberapa lubang yang kedalaman dan diameternya cukup bervariasi. Hal ini disebabkan adanya truk pengangkut hasil galian tambang yang masih melewati jalur ini. Guntara warga setempat mengatakan jalur evakuasi sudah pernah diperbaiki pada tahun 2010, namun kembali rusak pada tahun 2018. Berikut pernyataannya. Dulu udah bagus, waktu erop itu udah diperbaiki toh. Nah, terus kan waktu pertama itu nggak boleh, truk itu. Terus lama-lama kan terus buat lewat truk itulah, terus ngantuk. Kondisi jalur evakuasi di Dusun Cakran, Cangkringan, Sleman lebih baik daripada di Dusun Watu Adek. Di Dusun Cakran sendiri sudah dipasangi portal dan juga banner yang berisi larangan truk pengangkut hasil galian tambang melewati jalur ini. Namun beberapa truk pengangkut hasil galian tambang masih tetap saja nekat melewati jalur ini. Belum ada upaya dari pemerintah setempat dan warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalur ini. Karena selain merupakan jalur evakuasi, jalur ini juga termasuk jalur perekonomian warga. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamaluddin Laili Fajrianti melaporkan. Ya, terima kasih Rahma. Pemirsa, kenaikan tarif iuran BPJS batal naik sejak 27 Februari 2020. Sebelumnya, masyarakat pengguna BPJS beramai-ramai turun kelas karena angka kenaikan iuran per bulannya naik hingga 100%. Saat ini, pihak BPJS Yogyakarta masih menunggu arahan dari pusat tentang penurunan tarif BPJS ini. Tarif BPJS untuk kelas 1 batal naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000, kelas 2 batal naik dari Rp50.000 menjadi Rp110.000, dan untuk kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Namun putusan ini tidak berdampak pada rumah sakit, karena rumah sakit akan tetap melayani pasien pengguna BPJS maupun tidak. Rumah sakit saat ini masih belum menerima surat putusan MA mengenai pembatalan kenaikan tarif BPJS. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Wates, pihak rumah sakit menerima dampak keterlambatan dalam pembayaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Dampak yang dirasakan seperti penggunaan air dan AC dibatasi, jatah makan dan gaji honorer dikurangi. Diketahui tunggakan BPJS kepada Rumah Sakit Umum Daerah Wates senilai Rp5,4 miliar. Tunggakan tersebut berupa ambulans, alat-alat kesehatan, dan obat-obatan. 54M itu yang terdiri dari klaim Desember, kemudian ada klaim ambulan, alkes, dan obat.
Dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS, RSUD Wates tetap akan menerima pelayanan yang sama untuk semua pasien. Dari Yogyakarta, Laili Fajrianti Kamaludin melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini kami akan mengajak Anda menelisik keseruan dari acara Nawu Sendang Selirang. Tetaplah bersama kami. Sedap Ramadan, sedap. Irama nikmatnya mie sedap membawa berkah dari sahur sampai berbuka. Dari Wings Food. Ya pemirsa, acara Nawu Sendang Selirang atau Bersih-Bersih Sendang kembali digelar di Kompleks Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Acara ini juga dimeriahkan dengan kirab budaya dan gunungan yang berisi hasil panen serta makanan khas Kota Gede. Reporter Syafira Kinanti akan mengajak Anda melihat bagaimana keseruan dari acara Nawu Sendang Selirang. Silakan Kinan. Ya Rahma, pemirsa, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton Surakarta kembali menggelar Nawu Sendang Selirang atau pembersihan bekas pemandian keluarga keraton yang ke-11 di area pemakaman Raja Mataram di Kota Gede, Bantul, Yogyakarta. Tradisi ini dilakukan sekali dalam setahun setiap bulan Rajab yang terhitung dari kalender Jawa jatuh pada hari Minggu. Tradisi ini diawali dengan acara pementasan jatilan yang disambut meriah oleh warga sekitar dan para wisatawan asing. Dalam rangka atas perintah Kasodalem Keraton Surakarta dan Ngayogyakarta untuk membersihkan sendang yang digunakan untuk kebutuhan penduduk sekitar. Dan dilanjutkan kirab abdi dalam beserta bergodo pasukan keraton yang mengawali prosesi dengan berjalan kaki serta membawa 2 gunungan yang berisi sayuran dan juga makanan tradisional dari warga sekitar seperti kembang waru, tipo dan juga yangko. Membawa gunungan yang pertama dari Bergodo Ngengsi Gondo yang merupakan abdi dalam Surakarta, sementara gunungan yang kedua diusung oleh Bergodo Singosari dari Keraton Ngayogyakarta serta diikuti oleh beberapa warga dan juga wisatawan yang ikut menyaksikan acara ini. Prosesi selanjutnya abdi dalam membersihkan sendang menggunakan suir atau gayung dan juga kendi. Ada 2 sendang yang akan dibersihkan, yaitu sendang putri dan sendang kakung. Pada puncak tradisi ini, 2 gunungan yang sudah diarak tadi akan diturunkan dan didoakan serta diperebutkan oleh warga sekitar. Dari Yogyakarta, Kinan dan Jaki melaporkan. Iya, terima kasih Kinan laporannya langsung dari kawasan Kompleks Masjid Gede Mataram, Kota Gede. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani siang hari Anda. Saya Rahma Fauziah berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.